Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesi Latifah. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Ngaglik, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara daring di SMP Negeri 3 Turi. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru akan mengirimkan link pembelajaran melalui Google Classroom. Di sini, siswa akan dapat mengakses bahan ajar, LKPD, serta link evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak baik. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Semangat ya hari ini. Semangat. Oke. Ya, hari ini hari Senin 6 Desember 2021, kalian bertemu kembali dengan Bu Lesi. Kita akan belajar IPS bersama-sama. Apakah kalian sudah siap, anak-anak baik? Siap, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh Afan. Yuk Mas Afan, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Doa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Afan sudah memimpin doa kita hari ini. Karena berdoa tujuannya supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Selain itu, supaya pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek satu persatu dulu anak yang sudah masuk di kegiatan Google Meet hari ini. Afan. Hadir, Bu. Oke, April. Hadir, Bu. Oke, Andra. Hadir, Bu. Lintang. Hadir, Bu. Putri. Hadir. Rizka. Hadir, Bu. Agustina. Hadir, Bu. Siwi. Hadir, Bu. Nanda. Hadir, Bu. Rayung. Hadir, Bu. Email. Hadir, Bu. Mar. Hadir. Komplit ya hari ini. Iya, Bu. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan mengecek terlebih dahulu ya perlengkapan yang harus kalian siapkan. Kemarin kan Ibu sudah menge-share di Google Classroom mengenai bahan ajar, kemudian LKPD. Nah, untuk bahan ajar yang seperti ini, sudah di-print atau belum? Sudah, Bu. Oke, yuk ditunjukkan terlebih dahulu. Oke, bagus anak-anak baik. Kemudian untuk alat tulisnya, apakah sudah disiapkan? Sudah. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Berarti kalian itu sudah siap untuk belajar. Oke, kita peregangan dulu ya. Mungkin agak ngantuk ini ya. Nah, anak-anak, mari kita melakukan permainan ya. Permainannya adalah sambung kata. Temanya adalah mengenai pahlawan nasional. Berpikir ini karena ini melatih konsentrasi kalian dan kecintaan kalian. Dimulai dari Bu Lesi. Diawali dengan Muhammad Hatta untuk Agustina. Ahmad Dahlan, Lintang. Nasution, Januar. Nyut nyak ding. Tut nyak wiceding. Ada. Ageng Serang. Oke, kita aplaus buat kita semua. Oke, itu adalah tebak kata. Ibu mau lihat kalian itu siap atau belum dalam pembelajaran. Kalian itu konsentrasi atau belum dalam pembelajaran. Oke. Tapi alhamdulillah kalian sudah siap, kalian sudah memahami juga. Selanjutnya, masih ingat nggak sih kalian mengenai materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Tentang mobilitas sosial. Oke, betul. April, kira-kira bagaimana ya cara supaya mobilitas sosial itu terjadi?
Perubahan tingkah laku. Perubahan standar hidup. Kawinan. Betul, jadi ada perkawinan, ada perubahan tingkah laku, ada perubahan standar hidup, ada perubahan tempat tinggal. Oke, bagus. Berarti kalian itu menyimak pada saat pembelajaran kemarin. Ibu share screen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah terlihat anak-anak baik? Terlihat. Terlihat, Bu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, sebelumnya Ibu akan mengumumkan hasil dari evaluasi minggu kemarin. Nah, siap untuk melihat yang masuk ke dalam top 5? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, siap ya. 1, 2. Oke. Yang pertama ada Rayong, ada Putri, ada Agustina, kemudian ada April, dan ada Eka Nanda. Beri aplaus untuk yang masuk ke dalam top 5. Oke. Yang belum masuk ke dalam top 5 tidak masalah. Besok kalian belajar kembali, kita latihan kembali supaya lebih baik lagi. Siap? Siap, Bu. Oke. Dalam pembelajaran saluran-saluran mobilitas sosial, tujuan pembelajarannya ada 3 hal ya. Yang pertama ada sikap. Nah, kalian dalam pembelajaran, kalian perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleransi, gotong royong, kemudian santun dan diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Yang kedua, tujuan pengetahuannya yaitu melalui penggunaan model problem-based learning, kalian dapat menentukan saluran-saluran mobilitas sosial dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan foto dan video, kalian dapat menganalisis saluran mobilitas sosial dengan baik. Dan tujuan keterampilannya yaitu melalui kegiatan diskusi, kalian dapat membuat laporan hasil analisis saluran-saluran mobilitas sosial dengan baik dan benar. Siap? Siap. Oke, bagus. Nah, untuk kegiatan hari ini, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi, nanti kalian akan mengadakan diskusi. Diskusinya nanti untuk LKPD silahkan ambil di Google Classroom. Di sana sudah ada LKPD, silahkan nanti di-download. Atau sudah ada yang mendownload? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Sudah ada yang mendownload LKPD. Kemudian nanti diskusi di kelompok-kelompok melalui breakout room. Nanti kalian masuk ke breakout room untuk melakukan diskusi di sana bersama kelompok. Kemudian kalau sudah, kembali lagi ke kelompok utama dan kalian melakukan presentasi. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian akan menyelesaikan kegiatan atau lembar evaluasi. Lembar evaluasi juga sudah Ibu share di Google Classroom. Nanti kalian silahkan kerjakan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap. Bu. Oke, bagus. Ibu lanjutkan ya. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah kita akan menganalisis. Nah, menganalisis tentang apa? Menganalisis tentang video. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan video yang berjudul Piala untuk Guru. Apakah kalian siap untuk melihat anak-anak baik? Siap. Siap. Oke, silahkan dilihat ya. Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Malah cengengesan jawab. Dari mana? Dari toilet, Pak. Toilet. Gak salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Dari kantin, Pak. Dari kantin. Ngapain jam sini di kantin? Sabar, Pak. Kelas dulu, Pak.
Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Sekarang masuk. Cepi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Janji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu kenapa terlambat? Karena dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan. Lari 5 kali. Andi. Hei, ayo Pak. Cepi. Bapak itu percaya kalau dalam diri kamu itu ada jiwa pemenang. Benar, kamu semua. Kamu udah latihan keras, pas juara. Terima kasih guruku. Karenamu, aku bisa berlari, meraih prestasi. Oke, sudah kalian lihat semua ya tentang video ya. Videonya mengenai apa tadi videonya anak-anak? Mengenai perjuangan seorang anak. Perjuangan seorang anak dari anak yang nakal kemudian menjadi anak yang berprestasi. Oke, betul sekali Nanda, April. Kita beri aplaus ya. Tadi itu kita melihat mengenai perjuangan dari seorang anak yang bernama siapa tadi? Cepi. Betul, Cepi. Yang awalnya itu anaknya itu nakal banget ya. Ini nakal. Ya, nakal. Atau kalian mengingat masa zaman SD dulu ada yang nakal kah? Ada Putri, Bu. Oh, Putri ya. Tapi nggak apa-apa, dia buktikan walaupun dia itu nakal, tetapi dia bisa berprestasi dan akhirnya mendapatkan apa tadi? Juara, ya mendapatkan piala. Oke, bagus. Kira-kira menurut kalian, perasaan kalian setelah melihat video itu apa ya? Terharu. Oke, terharu ya, dan menjadikan kalian itu lebih semangat ya. Oke, Cepi aja bisa, apalagi kalian pasti bisa lah kalian melihat video tadi. Nah, ada yang bisa membuat pertanyaan analisis yang berkaitan dengan video? Saya, Bu. Oke, boleh April. Saluran mobilitas sosial apa toh, Bu, yang dilakukan oleh Cepi kira-kira? Oke, saluran mobilitas apa yang dilakukan oleh Cepi? Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, sebelumnya
Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi saluran-saluran mobilitas sosial supaya nanti dapat berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Siap? Siap. Oke, saluran mobilitas sosial yang pertama adalah angkatan bersenjata. Senjata. Nah, di sini angkatan bersenjata itu apa saja ya? Tentara. Polisi. Oke, betul sekali. Jadi, angkatan bersenjata itu merupakan organisasi pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh suatu negara dan bisa digunakan untuk melakukan mobilitas sosial, khususnya mobilitas sosial yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan statusnya. Bisa dilihat pada gambar di situ ya. Itu kira-kira mobilitas sosial naik atau turun ya? Naik ya. Di situ ada apa sih? Ada Kenaikan pangkat. betul sekali. Tetapi ternyata belum lama ini ada juga ya di media sosial yang sempat heboh mengenai angkatan bersenjata juga, yaitu dari kepolisian. Adakah yang tahu apa kasus siapa? Randi. Oke, betul sekali, kasus Randi itu ya yang. Nah, kira-kira Randi itu mobilitasnya naik atau turun ya? Turun ya, sangat disayangkan sekali ya. Semoga saja itu tidak terulang kembali di kepolisian Indonesia. Amin. Oke, selanjutnya mengenai lembaga keagamaan. Nah, di situ ada gambar apa ya anak-anak baik? MUI. Oke, ada MUI, betul. Nah, ternyata lembaga agama itu merupakan lembaga yang mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dengan agama. Serta lembaga keagamaan itu dapat meningkatkan status sosial seseorang, terutama apabila dia itu turut andil dalam perkembangan agama. Nah, yang ketiga, pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu ada apa saja ya anak-anak baik? Universitas, SMP, SMA, SD, oke, betul semuanya. Karena memang betul ya, ternyata saluran dari lembaga pendidikan itu juga merupakan lembaga yang dapat menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang tujuannya untuk mengubah tingkah laku menjadi ke arah lebih baik. Nah, biasanya juga pendidikan itu merupakan saluran yang sering digunakan untuk merubah status seseorang menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah organisasi politik. Di situ kalian melihat gambar apa ya anak-anak? Partai politik. Partai Partai politik. Ada apa saja? Ada Demokrat, Gerindra, PAN, Demokrat. Betul semua. Ya, bagus. Nah, betul ya anak-anak baik. Ternyata saluran organisasi politik itu merupakan organisasi yang mampu mewadahi tiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Dan biasanya status sosial dalam organisasi politik itu bisa meningkat apabila seseorang tersebut berdedikasi dan memberi manfaat bagi organisasi maupun masyarakat. Seperti itu. Adakah yang pengen menjadi anggota DPR? Mbak April. Amin. Nah, besok harus melalui ini, ikut serta ke dalam partai politik salah satunya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak baik. Di sini ada organisasi ekonomi. Nah, di situ ada warna hijau, lambang dari Koperasi Indonesia. Oke, tadi pas awal disambung kata yang temanya tentang pahlawanan, tadi Ibu sempat menyebutkan salah satu tokoh. Ada yang tahu? Muhammad Oke, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia. Betul. Nah, ternyata kaitannya mengenai saluran mobilitas, organisasi ekonomi dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan mereka. Apabila semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula status sosial mereka. Nah, selanjutnya adalah organisasi profesi. Organisasi profesi itu juga dapat meningkatkan status sosial seseorang. Nah, ada apa saja ya organisasi profesi di Indonesia? Ada PGRI, betul Nanda? Motor. Ada
IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, di sini Ibu mau tanya anak-anak, siapa ini yang mau menjadi guru? Ya. Oke, amin. Tina, April menjadi guru, amin. Lintang. Kemudian ada yang mau menjadi dokter? Saya. Oke, amin. Januar, semangat. Kemudian ada yang mau Dokter jadi, hewan. ya amin loh dokter hewan. Kemudian ada yang mau jadi polisi TNI? Saya, Bu. Oke, amin. Afan, Amin. semoga Amin. saja tercapai. Tapi Amin. harus ini ya, kelakuannya yang harus baik ya, Van ya. Oke, good ya. Ibu lanjutkan ya. Karena materi yang sudah Ibu sampaikan, di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang Ibu sampaikan? Belum. Oke, belum. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu yuk kita berkelompok. Siap untuk berkelompok? Siap. Oke. Nah, untuk berkelompok yang Ibu katakan tadi, nanti silahkan masuk ke breakout room sesuai kelompoknya. Kelompok 1, email, Agustina, Lintang, dan Yanuar. Siap? Siap. Oke, kelompok 2 ada Rayung, Pril, Nikananda, Putri. Kelompok 3 ada Siwi, Da Avan, Da Andra, Rizka. Siap? Siap, Bu. Oke, siap. Silahkan sekarang kalian masuk ke breakout room sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sudah masuk semua ya? Ya. Oke, sudah. Nah, sudah mendapatkan LKP? Sudah ya. Silahkan kalian diskusi ya. Kelompok 1 siap untuk diskusi? Siap. Oke. Siap, silahkan didiskusikan di kelompok 1. Ibu ke kelompok lain terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Hai kelompok 2. Hai, Bu. Sudah masuk semua ya di kelompok 2 ya. Ada Nanda, Putri, April, Rayung. Oke, sudah berempat. Kalian sudah mendapatkan LKPD apa belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kemudian silakan didiskusikan di kelompok 2. Bu akan ke kelompok 3 terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Ada pertanyaan kelompok 1? Nggak ada sih, Bu. Belum ada Belum ya. ada, Bu. Oke. Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak. Oke. Karena tidak, apakah sudah di uji coba? Ya. Sudah. Ibu boleh lihat? Bentar, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sudah kelihatan. Ini kelompok 2 sudah bagus. Nanti yang akan presentasi siapa kelompok 2? Putri. Oke. Kalau sudah selesai, nanti silahkan ke room utama ya, kelompok 2 ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, sekarang kembali ke kelompok menu utama ya, ke kelompok utama ya. Di room utama ya. Kembali ke room utama ya. Siap? Siap. Oke, silahkan. Oke, ini di room utama ya. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Sudah masuk semua ini anak-anak baik di room utama ya? Sudah. Oke. Karena kalian sudah melakukan diskusi di room kelompok, di breakout room, sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, untuk presentasinya dimulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu aja. Yuk, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2 yang beranggotakan 1 Ekananda Sulistia Putri, 2 Aprilia Puspitasari, 3 Rayung Wulan, dan saya sendiri Putri Lestari. Berikut hasil diskusi kami. Saluran mobilitas sosial yaitu ada lembaga pendidikan,
Contoh mobilitas turun yaitu seorang guru yang melakukan kekerasan fisik kepada murid saat mengajar kemudian dipecat. Contoh mobilitas naik yaitu seorang anak difabel yang mengikuti pendidikan keahlian khusus akan menjadi anak terampil dan berguna bagi masyarakat. Alasan terjadi mobilitas sosial yaitu karena suatu lembaga pendidikan dapat memungkinkan adanya suatu perkembangan atau peningkatan. Saluran mobilitas yang kedua yaitu organisasi politik dengan contoh mobilitas turun yaitu ketua partai yang melakukan penyimpangan dalam bekerja kemudian diturunkan jabatannya. Contoh mobilitas naik yaitu seorang yang telah mengabdikan berkontribusi banyak dalam suatu partai politik diangkat menjadi ketua partai. Alasan terjadi mobilitas sosial yaitu karena organisasi politik menjadi salah satu saluran pembuktian dari sehingga memungkinkan anggotanya yang loyal dan berdedikasi baik untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang mau ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak. Oke, sudah Tidak. paham? Sudah. Oke. Kalau Sekian sudah paham, Sekian presentasi dari kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Ya. Ya, Bu. Oke. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agustina Dian, kemudian ada Anastasia Imelda, kemudian ada Yanuar Putra Pratama, dan kemudian ada saya Cornelia Lintang. Kemudian saluran mobilitas sosial, ada angkatan bersenjata. Contoh mobilitas turun, Pak Surya merupakan seorang kolonel angkatan bersenjata. Namun karena kesalahan perilakunya yang buruk, maka ia pun diberhentikan. Contoh mobilitas naik. Pak Niko merupakan seorang anggota bersenjata biasa. Namun karena prestasinya yang sangat baik, maka ia naik pangkat. Alasan terjadi mobilitas sosial. Karena meningkatnya status lewat kenaikan pangkat atau dengan jasa yang diberikan kepada masyarakat dan negara. Kemudian saluran mobilitas sosial lembaga keagamaan. Contoh mobilitas turunnya, pemuka agama yang melakukan pelecehan seksual tidak akan dipandang pemuka agama lagi dan tidak dihargai serta dikucilkan masyarakat. Contoh mobilitas naiknya, pemuka agama mengajarkan nasihat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dia dihormati dan dipandang sebagai orang yang memiliki kedudukan yang terhormat. Alasan terjadi mobilitas sosial karena lebih menitik beratkan pada kadar keimanan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Sekian dari kami, apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung? Oke, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak. Oke, tidak ada. Belum ada ya. Oke. Oke, sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, presentasi yang terakhir dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Kelihatan? Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan nama kelompok Afan Fahma, Andra Ardian, Rizky Miftahul, dan Galuh Siwi. Dari kelompok 3 akan mendeskripsikan tentang saluran mobilitas sosial, organisasi ekonomi dan keahlian. Contoh mobilitas turun,
seorang sarjana hukum lulusan UGM yang bergabung dengan LBH dan namanya sudah terkenal sebagai pengacara kondang melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga sekarang ia tidak terkenal seperti dulu. Contoh mobilitas naik. Pak Ahmad awalnya bekerja sebagai penjual tahu keliling dan akhirnya sekarang beliau bisa memiliki kios untuk berjualan. Alasan terjadinya mobilitas sosial. Naik atau turunnya mobilitas sesuai dengan usaha dan perilaku yang dilakukan seseorang. Selanjutnya, perkawinan. Seorang anak bangsawan menikah dengan seorang anak petani, maka dia akan menurun status sosialnya karena beda kasta. Selanjutnya, seorang yang berasal dari rakyat biasa rakyat biasa yang menikah dengan anak penjabat bupati sehingga namanya menjadi populer dan terkenal setelah menikah dengan anak bupati tersebut. Selanjutnya, perbedaan status sosial antara masyarakat berkasta rendah dengan masyarakat berkasta tinggi yang mana salah satu dari mereka akan mengalami perubahan kasta. Sekian dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Oke, tidak ada. Tidak ada. Sekian dari kelompok 3. Bila banyak tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya setelah kalian melakukan presentasi, ada yang mau ditanyakan anak-anak baik? Tidak, Bu. Oke, tidak. Sudah jelas? Oke, Sudah. jelas. Oke. Nah, karena kita sudah melakukan diskusi, kemudian melakukan presentasi. Nah, kemudian kita akan melakukan kesimpulan, kegiatan kesimpulan. Nah, di sini adakah yang mau menyimpulkan? Adakah yang mau menyimpulkan? Putri. Oke, yuk Putri, silahkan disimpulkan. Kesimpulannya yaitu saluran mobilitas sosial ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Oke, betul sekali Mbak Putri sudah menyimpulkan. Kita beri aplaus untuk Mbak Putri yang berani untuk menyimpulkan. Oke. Nah, karena kalian juga sudah menyimpulkan, berarti kalian sudah memahami materi mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, sekarang adalah kegiatan untuk evaluasi. Nah, untuk evaluasi, silahkan sekarang masuk ke Google Classroom, kemudian kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom. Siap? Siap. Oke, silahkan dikerjakan ya. Kemudian Ibu akan menyampaikan untuk materi pada pertemuan selanjutnya mengenai dampak dari mobilitas sosial. Silahkan nanti kalian mencari informasi di rumah, kemudian kalian baca. Nah, besok kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Siap? Siap. Siap, Bu. Oke, siap. Selanjutnya kita akan ke penutup karena sudah selesai. Pokoknya kalian tetap jaga kesehatan ya, anak-anak baik. Ya, Bu. Tetap Ya, patuhi Bu. protokol kesehatan. Tetap menerapkan apa? 5M. Siap? Kalau pergi-pergi tetap menggunakan masker. Kemudian tetap harus cuci tangan. Oke, kemudian kita juga harus mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur yang saat ini sedang terkena musibah, yaitu musibah apa? Gunung meletus. Oke, gunung mana? Semeru. Oke. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur yang terkena dari musibah Gunung Semeru. Yuk berdoa dulu.
Amin. Cukup. Semoga saja mereka selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi bencana ini. Kita akan menutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa dipimpin oleh Afan. Yuk silakan Afan dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Afan sudah memimpin doa untuk hari ini. Oke, dari Ibu cukup sekian. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.